Pernah nggak sih merasa hubungan kamu seperti roller coaster? Naik turun, bingung, senang, terus tiba-tiba dia malah menjauh? Atau kamu yang malah pengen lari? Nah, itu salah satu drama dalam hubungan twin flame. Jadi, dalam hubungan twin flame, ada yang namanya runner dan caster. Bayangin seperti main kucing-kucingan. Tapi ini versi hati. Yang satu pengen kabur, yang satunya lagi pengen ngejar. Di video ini, aku bakal bantu kamu yang lagi ngalamin situasi ini, buat lebih ngerti gimana cara menghadapi drama kejar-kejaran ini. Jangan khawatir, kamu nggak sendirian, dan mungkin kita bisa ketawa bareng melihat betapa relatable-nya pengalaman ini. Runner ini biasanya orang yang, kalau udah mulai merasa perasaannya makin dalam, mereka malah kabur. Mereka cenderung menghindari komitmen dan takut sama intensitas hubungan, terutama dalam hubungan twin flame yang super emosional. Misalnya, mereka merasa hubungan ini terlalu banyak atau terlalu cepat. Mungkin mereka suka ghosting, tiba-tiba nggak ada kabar, atau tiba-tiba jadi dingin banget. Bayangin lagi PDKT sama seseorang, semuanya lancar. Terus tiba-tiba, dia mulai ngejauh, nggak bales chat, padahal sebelumnya asyik banget ngobrol. Nah, kemungkinan dia jadi runner karena ngerasa terlalu ditekan atau takut dengan komitmen. Kadang, rasanya seperti kamu bawa makanan favorit mereka. Malah mereka lari seperti ketemu monster, padahal kamu cuma pengen kasih perhatian. Caster, di sisi lain, adalah yang gak bisa ngelepas. Mereka cenderung ngerasa kalau hubungan ini harus dipertahankan, apapun yang terjadi. Mereka berusaha keras biar hubungan tetap jalan, walaupun yang satunya udah mulai ngejauh. Mereka sering merasa gak lengkap tanpa si twin flame-nya. Makanya mereka terus ngejar, berharap ada kejelasan. Misalnya, kamu udah deket banget sama orang ini, terus dia mulai ngejauh. Apa yang kamu lakukan? Kamu terus coba hubungi, cari alasan buat ketemu, padahal dia udah kasih tanda-tanda butuh space. Di sini, kamu yang jadi kasar. Kadang, kasar ini seperti orang yang gak bisa move on dari chat yang belum dibales, padahal dia cuma sibuk atau butuh waktu sendiri. Udah dicek 10 kali, padahal notifikasi tetap gak bunyi-bunyi. Biasanya, drama kejar-kejaran ini terjadi karena ketidakseimbangan energi di antara kalian. Runner ngerasa takut dengan kedalaman emosi, karena mungkin mereka belum siap. Sementara caster ngerasa hubungan ini sangat penting, dan mereka nggak pengen kehilangan. Intinya, keduanya sama-sama butuh waktu buat menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan dan butuhkan. Misalnya, kamu pengen serius, tapi dia ngerasa semuanya terlalu cepat. Dia takut, terus lari. Kamu yang pengen semuanya jelas, akhirnya terus ngejar. Nah, di sini energi kalian jadi nggak sinkron. Ibaratnya seperti main tarik tambang, yang satu narik ke arah komitmen, yang satu lagi narik ke arah kebebasan. Dan yang lucu, kadang tali tambangnya malah putus karena dua-duanya narik terlalu keras. Siklus kejar-kejaran dalam hubungan twin flame ini biasanya dimulai dengan fase yang penuh gairah. Di awal hubungan, semuanya terasa seru, intens, dan mendalam, seperti gak ada yang bisa memisahkan kalian. Tapi tiba-tiba, salah satu pihak mulai merasa overwhelmed. Nah, biasanya di sini, si runner mulai mundur perlahan. Entah karena takut komitmen, atau merasa nggak siap dengan kedalaman perasaan, mereka memilih buat lari. Bayangin aja, di awal hubungan, kamu dan dia klik banget, kayak puzzle yang cocok satu sama lain. Terus tiba-tiba dia bilang, kelihatannya aku butuh waktu sendiri, atau malah mulai ghosting. Dan kamu, yang udah ngerasa ini orang adalah the one, bingung sendiri, kenapa dia pergi. Kadang rasanya kayak lagi nonton film romantis, tapi filmnya tiba-tiba di-pause pas adegan paling seru. Lalu kamu bengong, loh kok udah selesai. Dampak emosionalnya. Waduh,
bisa bikin frustasi banget. Kasar biasanya merasa ditinggal tanpa penjelasan. Jadi rasa kesepian dan ketidakpastian muncul. Mereka terus bertanya-tanya, apa aku salah? Apa dia nggak sayang lagi? Dan di sisi lain, runner juga nggak tenang. Mereka mungkin ngerasa bersalah, bingung. Tapi di saat yang sama, mereka merasa nggak siap buat komit sepenuhnya. Misalnya, kamu lagi sayang-sayangnya sama dia, terus tiba-tiba dia mulai ngejauh. Rasanya seperti di PHP-in. Tapi nggak ada penjelasan jelas. Kamu ngerasa kesepian, mikir, kenapa sih harus begini? Padahal, si runner juga mungkin lagi mikir, aduh, kok rasanya terlalu cepat ya, aku belum siap. Kalau Kasar bisa curhat, mungkin curhatannya bakal kayak gini, kok dia tiba-tiba hilang, padahal aku baru ganti foto profil bareng. Sementara, runner mungkin mikir, aduh, gimana cara ngejelasinnya ya? Padahal aku juga bingung. Pertama, untuk kalian yang jadi runner, ada beberapa tips yang bisa membantu. Pertama, coba deh lebih memahami perasaan diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa sih aku ngerasa takut atau mau menjauh? Dengan mengenali perasaan ini, kamu bisa mulai belajar buat berkomunikasi lebih terbuka. Jadi, kalau kamu merasa butuh ruang, jangan takut buat bilang, aku butuh waktu sendiri, tapi aku tetap peduli sama kita. Misalnya, saat kamu lagi PDKT, rasanya semua intens, terus kamu merasa overwhelmed. Alih-alih kabur, cobalah ngomong sama pasanganmu, "Hey, aku suka sama kita, tapi aku juga butuh waktu buat diri sendiri." Ingat ya, lebih baik ngomong jujur ketimbang menghilang kayak superhero yang pergi ke dimensi lain. Karena menghilang itu nggak bikin masalahnya hilang. Untuk kalian yang jadi Kasar, ada beberapa hal yang bisa dicoba. Pertama, belajar untuk melepaskan kontrol. Kadang, kita pengen banget hubungan berjalan sesuai keinginan kita. Padahal, yang namanya cinta butuh waktu. Cobalah untuk fokus pada pengembangan diri. Cari hobi baru, pergi sama teman, atau belajar sesuatu yang baru. Ini bakal bantu kamu merasa lebih baik, dan gak terus-terusan ngejar yang mungkin lagi lari. Misalnya, alih-alih terus-terusan chat dia, coba deh cari kegiatan seru, kayak ikut kelas dance atau yoga. Siapa tahu, pas lagi asik beraktivitas, kamu malah ketemu orang baru yang bikin kamu move on lebih mudah. Siapa tahu, setelah ikut kelas yoga, kamu bisa stretching hati dan pikiranmu, bukan cuma badan. Jangan sampai kamu terlalu terfokus pada satu orang, sampai lupa sama diri sendiri. Ngomong-ngomong tentang kapan harus menyerah, ini adalah pertanyaan yang sulit. Tapi, kalau terus-menerus mengalami siklus kejar-kejaran ini tanpa ada kemajuan, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan. Jika udah coba semua cara, dan masih ngerasa kesepian atau frustasi, mungkin sudah waktunya buat meninjau ulang, apakah hubungan ini benar-benar sehat untukmu. Kalau ngerasa lebih banyak nangis daripada tertawa, atau udah ngomong berkali-kali tapi tetap gak ada perubahan, itu pertanda harus berpikir ulang. Hubungan seharusnya bikin merasa bahagia, bukan tertekan. Ingat sobat semua, mencintai itu harusnya bikin merasa kaya di taman bunga, bukan kayak terjebak di labirin yang gak ada keluarnya. Jadi, kalau udah berasa terjebak, mungkin saatnya untuk mencari pintu keluar. Sebelum kita menutup video ini, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan. Setiap orang berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia. Kita semua layak merasakan cinta yang tulus dan dukungan dari pasangan, tanpa drama yang berlebihan. Ingatlah, cinta itu bukan tentang kejar-kejaran, tapi tentang saling melengkapi. Kayak nonton film komedi romantis, di mana akhirnya kedua karakter utama bisa bersatu dan hidup bahagia. Nah, itu juga yang kita inginkan dalam hubungan kita. Hubungan yang bikin kita tersenyum, bukan justru bikin kita baper melulu. Selain itu, penting banget buat kita mencintai diri sendiri.
Ketika kita bisa mencintai diri kita dengan sepenuh hati, baru deh kita bisa memberikan cinta yang sama kepada orang lain. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi, lakukan hal-hal yang bikin kamu merasa bahagia, dan jangan ragu untuk mencari kebahagiaan di luar hubunganmu. Misalnya, bisa mulai melakukan hobi baru, olahraga, atau bahkan melakukan perjalanan solo. Ketika kamu menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, kamu jadi lebih siap buat berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Jadi, untuk merangkum semua yang kita bahas hari ini, kita telah mengenal lebih dekat apa itu runner dan chaser, memahami siklus kejar-kejaran yang sering terjadi dalam hubungan twin flame, serta berbagi beberapa strategi untuk menghadapi situasi ini. Ingatlah, hubungan yang sehat itu dibangun di atas komunikasi yang baik dan saling menghargai. Dan sekarang, saya mau dengar pengalaman kalian. Apakah kalian pernah berada dalam situasi kejar-kejaran ini? Share di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa jadi pelajaran berharga buat orang lain. Dan jangan lupa, selalu ingat, kalau hubungan terasa kayak nonton drama Korea yang gak ada habisnya. Mungkin saatnya untuk menekan tombol stop dan mencari film lain yang lebih seru.